Setelah runtuhnya karajan-karajan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara, datanglah masa baru yang membawa perubahan besar. Masa kejayaan Karajan-Karajan Islam. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada abad ke-13 Masehi, tepatnya sekitar tahun 1267 Masehi, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Hoksemawe, Aceh Utara. Islam masuk ke wilayah ini melalui jalur perdagangan internasional. Karena letaknya yang strategis di tepi Selat Malaka, membuatnya sering dikunjungi pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia. Menurut teori Gujarat, Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India, pada abad ke-13 Masehi. Bukti yang mendukung teori ini adalah kemiripan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, raja pertama Samudra Pasai, dengan batu nisan dari Gujarat. Sejak saat itu, Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia dan menjadi pusat penyebaran Islam ke berbagai daerah di Nusantara. Lokasi kerajaan. A. Peta. Secara geografis, Samudra Pasai berada di pesisir utara Pulau Sumatera, tepatnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Hoksemawe dan Aceh Utara, sekitar Kecamatan Samudera dan Pasai. Kerajaan ini berada di tepi Selat Malaka, jalur pelayaran internasional yang sangat penting pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Kalau digambarkan di peta, terletak di pantai timur Laut Aceh, berbatasan langsung dengan Selat Malaka, jalur yang menghubungkan pedagang dari Arab, India, Cina, dan Nusantara. Berada sekitar 250-300 km dari Banda Aceh arah tenggara. B. Lokasi. Lokasi Samudra Pasai sangat strategis karena menjadi pelabuhan transit internasional bagi kapal-kapal dagang, dekat dengan jalur rempah dari pedalaman Sumatera, memudahkan penyebaran Islam karena banyak pedagang Muslim singgah dan bermukim di sekitar pelabuhan. Wilayah Samudra Pasai sekarang mencakup daerah Kota Hoksemawe, Kabupaten Aceh Utara, khususnya Kecamatan Samudera, Syamtalira Eren, Kutamakmur. Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh Utara mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 hingga awal abad ke-15. Kejayaan ini didukung oleh letaknya yang sangat strategis di jalur perdagangan internasional Selat Malaka, sehingga menjadi pusat aktivitas ekonomi antara pedagang Arab, India, Persia, Tiongkok, dan Nusantara. Samudra Pasai juga dikenal sebagai pusat perdagangan emas dengan mata uang sendiri bernama dirham Pasai, yang digunakan secara luas di pelosok Nusantara. Selain unggul dalam perdagangan, Samudra Pasai memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam. Banyak ulama datang untuk mengajarkan ilmu agama, sehingga Pasai berkembang sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam pertama yang besar di Indonesia. Kemajuan tersebut membuat Samudra Pasai dikenal oleh dunia. Bahkan penjelajah terkenal Ibnu Battuta memuji kemakmurannya pada tahun ke-1345. Dengan peran ekonomi dan keagamaannya, Samudra Pasai menjadi kerajaan berpengaruh yang memberi dampak besar terhadap sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai mengalami keruntuhan pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-19 akibat melemahnya kekuasaan internal dan persaingan perdagangan dengan Kesultanan Malaka. Konflik perebutan tahta di dalam kerajaan membuat pertahanan Pasai semakin lemah. Situasi ini dimanfaatkan oleh bangsa Portugis yang datang ke Asia Tenggara untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1521, Portugis menyerang dan menduduki Samudra Pasai, sehingga kerajaan ini kehilangan kekuatan dan akhirnya wilayahnya diambil alih oleh Kesultanan Aceh. Hal tersebut menandai berakhirnya kejayaan Samudra Pasai dalam sejarah Nusantara. Raja-raja terkenal. 5 karakter tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Samudra Pasai meliputi para sultan pendiri dan yang membawa kerajaan pada masa kejayaan, serta penjelajah asing yang mendokumentasikan keberadaannya. Berikut adalah 5 tokoh penting tersebut. Sultan Malik As-Saleh. Beliau adalah pendiri dan sultan pertama Kesultanan Samudra Pasai, memerintah sekitar 1261 sampai 1289. Sebelumnya dikenal sebagai Marasilu. Ia memeluk Islam dan mendirikan kerajaan Islam pertama di Nusantara, menjadi ikon peradaban Islam di wilayah tersebut. Sultan Muhammad Malik As-Sehia, putra dari Sultan Malik As-Saleh dan Sultan kedua Samudera Pasai, ia melanjutkan pembangunan fondasi kerajaan ayahnya pada masa pemerintahannya. Koin emas, dirham, diperkenalkan sebagai mata uang resmi, menandakan kemajuan ekonomi kerajaan. Sultan Mahmud Malik As-Jahir, Sultan ketiga Samudera Pasai yang memerintah pada abad ke-14. Masa ini dianggap sebagai puncak kejayaan kerajaan. Ia menerima kunjungan dari penjelajah terkenal Maroko, Ibnu Battuta,
yang mencatat kehidupan dan kemakmuran kerajaan, menyebutnya sebagai pusat studi Islam yang penting. Ibnu Battuta. Meskipun bukan bagian dari struktur kerajaan, penjelajah Muslim, Maroko ini adalah tokoh kunci dalam mendokumentasikan Samudera Pasai. Kunjungannya antara tahun 1345 sampai 1346 m, dan catatannya memberikan wawasan berharga tentang kondisi politik, sosial, dan agama di Samudera Pasai pada masa kejayaannya. Sultan Zainal Abidin keempat diidentifikasi sebagai Sultan terakhir Samudera Pasai. Masa pemerintahannya menandai periode kemunduran hingga akhirnya kerajaan ditaklukkan oleh bangsa Portugis pada tahun 1521 dan kemudian diserap ke dalam Kesultanan Aceh. Peninggalan pengaruh kehidupan Islam di Kerajaan Samudera Pasai. Yang pertama, ada kehidupan politik. Sebagai kerajaan Islam pertama, Kerajaan Samudera Pasai menganut konsep pemerintahan Islam. Gelar raja yang digunakan adalah Sultan, misalnya Sultan Malik Al-Saleh. Dan konsep hukum yang digunakan adalah hukum Islam, termasuk penggunaan hukuman dan aturan syariah dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, ada budaya. Berkembangnya sastra keagamaan, contohnya karya hikayat Raja-Raja Pasai dan Melayu, dan aksara Jawi mulai digunakan dalam penulisan. Selanjutnya, bahasa yang digunakan adalah Melayu yang dipengaruhi Arab, dan ada tradisi keagamaan seperti pengajian, pembacaan Al-Quran, dan lain-lain. Selanjutnya, ekonomi. Kerajaan Samudera Pasai merupakan pusat perdagangan internasional, terutama lada. Banyak pedagang dari Arab, India, Persia, dan Tiongkok yang singgah. Kemudian, mata uang yang digunakan adalah uang emas dirham Pasai, menandakan ekonomi yang maju dan berlandaskan sistem Islam. Selanjutnya, artefak. Contohnya, nisan makam Sultan Malik Al-Saleh, koin dirham Pasai yang beraksara Arab, dan berbagai manuskrip dakwah dan keagamaan, termasuk teks-teks dalam tulisan Jawi.